channel Andromeda dan balik sama di konten Andromeda di News. Jadi ya pada konten ini Andromeda News ya kan gue bakalan ngasih apa namanya ya rekomendasi ya kan anime bergenre haram gitu ya. Dan ya yang gue rekomenin ini rata-rata tuh ratingnya ada di 7 ya cuy ya. Ya rata-rata ada di 7 dan animenya ya anime lama ya lah ya, anime lama yang mungkin kalian belum nonton gitu ya. Yang mungkin kalian belum nonton dan ceritanya tuh enteng gitu ya, alur ceritanya enteng ya kan, nggak terlalu berat. Itu kayak model-model kayak ReZero gitu cuy ya, kayak harumnya tuh beda kayak misalnya kayak high school di XD. Secara alur ceritanya yang menurut gue tuh uh, itu ya apa sedang lah, medium lah ya, nggak terlalu berat nggak terlalu enteng ya, medium. Kalau yang ini anime yang bakalan pantas kalian tonton ya, yang alur cerita tuh enteng dan enak buat tonton kayak setelah habis nonton yang ceritanya sedih gitu cuy ya, yang alur cerita sedih atau menegangkan ya kan, atau model-model kayak ReZero atau Misteri gitu cuy ya. Jadi ini enak banget lah ya pokoknya. Jadi langsung aja nomor satu ya, nomor satu ada Ichiban Ushiro Noda Mio ya, di tahun 2010 animenya, April 2010 ya, dengan genre action komedi ya kan, ecchi fantasi haram dan magic school ya, magic dan school gitu ya. Jadi sinopsisnya saya Puto ya kan, untuk saya Puto bertujuan dia jadi pengen jadi penyihir terkuat ya kan di negaranya ya kan, dan berkontribusi banyak pada masyarakat ya kan. Jadi sebagai salah satu pendeta, jadi saya sebetulnya tujuan cita-citanya pengen jadi ya petinggi tengah sini, termasuk dunia sihir ya, pengen jadi uh, salah satu bagian terpenting di negaranya lah ya, yang kontribusinya tuh ya banyak gitu ya, penyihir terkuat gitu ya di negeri penyihir gitu ya. Dan pas ceritanya pas lagi di itu bentar ya, jadi cerita pas dia lagi masuk ke akademi ya kan, dia masuk akademi gitu ya. Dan di situ ada uh, burung itu memprediksi masa depan ya, masa depan dari anak-anak ini ya kan. Dia ceritanya anak baru nih ya, dia anak baru, dan anak baru itu diprediksi jobnya di masa depan sebagai apa. Jadi biar itu karena tuh di akademinya tuh di itu biasa ke arah tersebut gitu ya. Dan ya jadi lebih baik gitu ya, jadi nggak menceng kemana-mana gitu ya. Dan itu itu bagus ya, that's good. Nah pas lagi di situ, pas lagi di prediksi, ternyata dia itu diprediksi maka dia masa depannya itu sebagai raja iblis yang itu bertentangan dengan cita-citanya dia gitu ya. Dan mulailah kehidupan sekolah yang tiba-tiba di sekolah yang diprediksi sebagai uh, raja iblis gitu ya. Dan terjadi banyak kesalahpahaman, dan itu enak banget, seru ditonton ya, seneng enak seru ya. Seru banget, enak banget kalau ditonton ya kan. Itu udah seneng lah ya, itu jadinya jadi seneng aja ya, seneng aja gue bilang. Nah ini itu animenya model cerita itu kayak seneng, kayak tontonnya tuh kayak enak seneng gitu cuy. Emang ini animenya enak buat tonton buat selingan cerita yang alur ceritanya berat cuy ya, kayak tadi gue bilang kan. Nah sini baru pas dia ketemu itu, saya episode satu dia juga udah ketemu itu apa namanya itu uh, ketemu harumnya cewek itu yang agresif gitu cuy ya. Dan agresif ya kayak gitu lah, agresif model disiplin agresif yang model kayak gitu. Nah ketemu gitu ya, dan ternyata dia sekelas. Dan dia akhirnya tahu kalau dia diprediksi si Sayap itu tuh sebagai raja iblis gitu ya. Nah situ bagian serunya, mulai dari episode 1 ketemu harumnya, dan kesama-samanya juga bakalan dapat gitu ya. Dan ya ini juga masuk OSIS, misalnya masuk ya, masuk OSIS. Oke ya kayaknya sih masuk OSIS, enggak gua agak lupa sih ya karena berapa itu. Tapi gue ingat dia tuh masuk ke disiplinan cuy ya, dimana dikiranya itu begitu ya, ternyata begitu bukan disiplinan ya, kayak tukang bersih bersih gitu ya. Karena
dia banyak itu lah ya, apa namanya tuh, yang dia uh, salah pahaman gitu ya di sekolahnya, misalnya dia mau jadi apa ternyata jobnya itu apa gitu ya, banyak kayak gitu. Dan ini seru banget animenya gitu ya buat nonton. Jadi ya, ada 12 episode ya kan, di source dari light novel dan studionya dari studio Artland ya kan. Dan Artland itu pernah bikin musisi gitu ya. Ini anime yang mungkin kalian belum tonton dan gue juga belum nonton sama sekali ya, anime yang dari Artland ini, dari studio Artland. Gue baru nonton dari studio Artland ini, Ichiban Ushiro no Damio gitu sih ya. Itu juga gue pernah direkomendasiin di YouTube ya kan, direkomendasiin di YouTube, ada orang rekomendasiin dan kayak gue nonton. Jadi gue udah nonton, seru. Gue salurnya ke kalian ya, mungkin ini kalian belum nonton gitu ya. Dan ya selanjutnya ya kan di season 2 di ya selanjutnya nomor 2 ya kan, ada Seijaku Mohai no Bahamut. Ini seru banget nih anime cuy ya, ini anime seru banget. Dan ada salah satu waifu gue cuy, tapi udah lupa karena ya itu sudah terlupakan cuy ya. Gue tidak tahu sudah suka atau tidak suka ya, gitu. Suka tapi nggak terlalu suka, tapi kan maksudnya gimana. Jadi ini anime tahun 2016 maksud gue, 2016 ya. Jadi ya tahun 2016 lah ya, standar ya. Dan ini studionya itu dari Lerche tulisannya itu LERCHE, mudah-mudahan gue bahasa benar ya. Jadi genrenya itu action seperti biasa, action, ecchi, fantasi, harem, romance, school, dan supernatural ya. Dan sini emang genre favorit gue itu ya, ada actionnya sih, ada actionnya, terus ada fantasinya. Itu seru, itu genre salah satu genre favorit gue gitu ya, kalau nonton anime atau film gitu ya, itu seru. Nah sini yang opening ini gue suka. Gue tahu dari anime ini pertama kali itu masuk rekomendasi, bukan cuplikannya cuy, tapi itu openingnya cuy ya, openingnya Fight for the Sky gitu ya, ada cuplikannya gitu lah ya. Nah disitu gue mulai penasaran dari openingnya ya, seru gitu cuy. Dan akhirnya gue nemu ini, ternyata genrenya tuh harum. Dan akhirnya wah oke, ini seru gitu cuy ya, ini gue seru. Nah jadi sisa itu ada gitu ya, ini namanya kartu utama itu Lux ya kan, dia mantan pangeran dari sebuah kerajaan yang bernama Arkandia. Tapi itu kerajaannya itu udah mulai kotor gitu cuy, kotor dimana itu mulai di bau-bauannya ya, banyak ya orang pentingan negara itu pasti perangkat negaranya ya, perangkat negara, orang-orang yang berjabatan, bangsawan-bangsawannya itu mengkhianati itu apa namanya tuh, keluarga inti kerajaan ya. Ini mau di itulah ya, mau diambil alih kerajaannya dari tangan keluarga si Lux ya kan. Dan caranya itu cara yang ya, tidak baik, dan itu juga salah satu kelemahan sebuah kerajaan gitu ya. Nah, semua sistem juga ada kelemahannya, dan itu salah satunya kelemahan dari sistem kerajaan sih, pasti ada ya, karena pemimpin itu ditentukan dari darah gitu cuy. Dan banyak orang yang pengen menginginkan kekuasaan ya kan, dan akhirnya pakai cara salah, dan orang itu jahat gitu cuy ya. Dan sini warga kerajaannya udah dikhianatin dan disiksa ya, disiksa gitu ya, dijahatin lah ya. Dan rakyatnya juga ya aja jadinya kayak gitu, jadi samsara ya kan. Dan akhirnya si pangeran si Luxa ini dia pakai apa namanya tuh, pakai apa sih, kenaik gitu, kenaik kayak dia kayak baju, kayak nonton lah ya, kayak kenaik kayak pakai baju kayak alat baju-baju gitu ya. Dan itu kesatria hitam ya kan julukannya ya kan. Dan dia ngancurin kerajaannya sendiri, pangerannya ya, karena emang udah kerajaan tuh udah ya udah gak bisa diharapin lagi lah, dia udah ya dihancurin aja lah ya. Dan akhirnya karena juga ada kebetulan juga ada penjajahan di situ, dan kerajaannya juga udah ya kayak gitu. Sebenarnya menjajah kerajaan itu sebenarnya udah kalah gitu ya, udah kalah karena ya emang pangerannya udah dikhianatin gitu cuy kan, sama kerajaan ini sendiri, di take down dari bawahnya udah jelek gitu ya. Dan akhirnya ya hanya ini menang, yang menang tapi baik gitu aja. Jadi justru yang ngejajahnya, yang penyerangannya justru malah baik gitu cuy. Dan yang si kerajaan akan gitu justru malah diambil alih oleh orang jahat gitu cuy. Dan akhirnya ya kan, dan si pengen Lux ini
jadilah kayak itu ya apa, tahanan istimewa gitu dari kerjaan itu. Jadi kayak ya bisa disuruh-suruh gitu cuy dari asrama itu, dan karena dia juga punya kemampuan kesatria itu, dan juga itu juga termasuk aset gitu, aset dan juga ya aset negara dari penjajahan itu gitu cuy ya. Sayang gitu misal pangan lo sudah kemampuan seperti itu di sia-siakan gitu ya, di jangan bisa dibunuh atau diapa gitu ya. Dan sebenarnya yang ngejadinya kan juga baik gitu ya, akhirnya gitu. Si Lux ini dimanfaatkan gitu ya, dan akhirnya itu, dan akhirnya dia jadi kayak gitu, dan dia tiba-tiba tanpa sengaja masuk kemandian, dan di sinopsisnya gini ya, di gue baca sinopsisnya ya, kalau yang tadi enggak. Nah dia tiba-tiba karena dia gue bilang tadi si Lux itu jadi kayak ya, jadi kayak ya maid atau bu asisten gitu ya di itunya dia sekolahnya ini ya kan. Dan jadinya dia tidak sengaja gitu ya melihat bukti strategi gitu ya, dan itu mulai dari masuk haram yang satu, mulai masuk adegan kayak haramnya murid, harus kalian tonton sendiri ya. Dan yang tadi gue ceritain itu sekitar itu season episode satunya ya, episode satunya itu di bagian awal-awal intinya tuh kayak gitu ya kan. Karena gue liat spoilernya juga dari kayak gitu ya, nah spoilernya gue tuh kayak gitu, dan gue tertarik gitu ya, dan karena gue mencoba spoilerin dengan cara begitu juga cuy, karena gue tertarik dengan spoiler gitu ya, karena agak-agak ya seru gitu cuy. Jadi keseruannya tuh ada di situ cuy, dan ada banyak misteri yang dari episode 1 gitu ya, yang akan terjadi di episode berikutnya gitu cuy. Dan ini jalan cerita, tenang aja, jalan ceritanya tuh nggak berat, enteng ya cuy, dan tegangan juga dapat sedikit karena emang ada actionnya gitu cuy. Emang karena ada actionnya, jadi episode yang tadi pertama juga ada, karena emang ada actionnya cuy. Ini tegangan juga dapat, tapi tenang aja kok ya, nggak terlalu berat banget ceritanya kayak Re:Zero atau kayak Nezuna Himba. Ini enteng ya kan, dan dia ceritanya tuh enteng ya kan, dan tegangnya tuh ya buat seru-seru gitu lah ya, berseru-seru aja lah ya. Tapi ini seru banget ya kan, battle-nya dapat ya kan, tegang dapat, keren. Ini salah satu anime rekomendasi gue lah ya untuk Agent Haram ya kan. Kalau gue rekomendasi aku dari pasti kalian udah tahu lah ya. Jadi ini sebenarnya yang tadi udah gue bilang, jadi sebenarnya yang itu yang negara saja kuno Bahamut ini, dia yang pernah bikin Monster Musume sama anime tuh Anatsu Kyokitsu ya, atau kalian tahu pasti kalau ya Koro Sensei ya, itu kan kalian tahu lah itu. Dan ya karena ini haram, dan jadi pernah nggarap Monster Musume ya, jadi dapat banget haramnya episodenya, nggarapnya dengan bagus tuh ya. Dan ini source dari light novel kan, tidak mudah untuk bikin adegan dari light novel, dan akhirnya dapat banget. Nah ini adegannya dapet banget gitu ya, karena emang dia pernah bikin masa musimnya juga yang adegannya kayak gitu, dan ada actionnya yang pernah bikin dia itu Anatsu ya, Koro Sensei kata anime Koro Sensei. Nah itu actionnya dapat karena dia pernah menggarap itu juga, actionnya juga dapat ya kan. Dan juga kayak Harma itu juga dapat banget gitu ya. Ini 12 episode ya kan, 12 episode total episodenya dari Sentai Kono Bahamut. Jadi ya bisa lah ya sehari habis ya, kalian misalnya habis teman sedih nonton ini ya kan, dengan 12 episode pasti itu ya tersembuhkan kesedihan kalian gitu ya. Jadi langsung aja ke nomor 3 ya kan. Nomor 3 ini ada Rosario Vampire ya, Rosario Vampire ya kan. Ini anime tahun 2008, jadi grafiknya tuh agak-agak ya agak sedikit jadul, tapi tidak jadul banget ya, itu jadul tapi enak ditonton ya gitu ya. Ya kan, karena ya namanya 2008 ya, gimana sih ya kan, tahun 2008 ya kan, mau bukan ya kan. Genrenya itu komedi, paling awal komedi kan, Eji mas biasa. Udah Eji tuh sudah haram tuh Eji biasa aja ya, ada fantasi, romance, school ya kan, shonen sama vampire ya. Jadi sinopsisnya ini ya kan, ini agak panjang ya kan. Secara kebetulan yang aneh ya kan, jadi Aono Sukune ya kan secara tidak sengaja itu memasukkan dirinya ke akademi yokai ya kan. Jadi ada sebuah sekolah yang dihadiri oleh monster ya kan, yang akademi yokai itu akademi untuk para monster ya. Dan menyadari bahwa dia telah masuk ke dunia lain yang dengan menaiki di sekolah ya kan, sehingga pada hutan yang sangat menyeramkan yang menuju sekolah ya. Tepat ketika dia melarikan diri, dia bertemu dengan
Akasia Mocha yang cantik cuy, dan jatuh cinta pada Akasia Mocha ini ya karena pesona femininnya gitu cuy ya. Kita jatuh ya kayak seperti biasa lah ya gitu ya kan, dan jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Dan nah itu seru, di situ udah mulai episode satunya ya kan. Tapi di sini masalahnya tuh hanya tampak yang besar kan, tidak hanya Mocha yang baik ya kan, ternyata itu si Mocha ini ternyata dia itu vampir gitu ya. Dan vampir yang suka menghisap darah gitu ya kan, dan dia bisa berubah ya jadi vampir ya kan, dengan ya bisa jadi berubah jadi vampir ketika Rosario nya itu tercopot gitu ya, copot, dan dia berubah jadi vampir kuat dan kejam gitu cuy. Dan di sini juga ada dua keberbedaan ya kan, ada dua karakter itu vampirnya. Kalau yang Rosario nya dicopot sama si Mocha, sama si Mocha kalau Rosario nya itu dipakai gitu cuy. Dan Rosario itu tidak bisa dicopot oleh sembarangan orang, atau tidak bisa dicopot di dirinya sendiri gitu. Gak bisa, bukannya nggak bisa dicopot sembarangan gitu ya, harus bisa dicopot itu biasanya copot reda saat kejadian genting gitu cuy ya. Tapi dari situ ada ya ada beberapa kejadian beberapa episode itu Rosario nya itu dia Rosario itu nggak kepake ya, pokoknya dia itu seharian di sekolah atau beberapa hari gitu ceritanya gitu ya kan, itu Rosario nya nggak dipakai gitu cuy. Jadi dia jadi vampir, mode vampirnya ya, kepribadian untuk karakter mode vampirnya gitu ya. Kalau mode vampir sama mode Rosario nya dipakai itu berbeda itu cuy. Kalau gue lihat itu ada karakter yang si Mocha versi vampirnya, ada si Mocha versi Rosario nya, dan dulunya cakep beda, dulunya cakep dan dua karakternya dulu bagus gitu cuy, sangat dapat gitu ya. Nah di situ ya mulai serunya gitu ya. Dan ya gimana kah jadinya ya kan, Sukune yang satu-satunya manusia ya lemah di Akademi Monster ini bisa melewati setiap semester di sekolah ini gitu ya. Pokoknya ini ceritanya sama kayak Iruma ya, Iruma ini kan, kayak Iruma di manusia di sekolah monster ya kan, sekolah dunia lain, sekolah monster gitu ya. Kalau si Iruma kan dia direkrut, dia jadi anak cucu angkat dari iblis terkuat gitu cuy. Tapi kalau si karakter ini itu dia tuh masuk sekolah ini karena tidak sengaja mendaftarkan dirinya sendiri di akademi yokai, akademi sekolah dunia lain gitu cuy ya. Nah tapi kan semakin kesini gitu ya kan, sama seperti Rumah gitu ya kan. Kalau gue lebih lanjut apa kan jadi spoiler gitu cuy. Jadi ini source nya dari manga, jadi dari manga ada total dari 13 episode studinya Gonzo ya, Gonzo ya kan. Gue nggak tahu manganya udah selesai, udah kelar atau enggak ya, gue lupa. Yang gue nggak ngeliat sih ya, yang gue lihat itu cuman buku band doang yang udah ending manganya gitu ya. Ini kayaknya sih udah kenal dari 2008, kayaknya sih udah selesai kali sih manganya ya. Jadi Gonzo itu dia pernah bikin itu anime Hellsing ya dulu, anime Hellsing yang bener vampir juga. Dan ini menurut gue dari anime yang pernah gue melihat nih list yang pernah dibuat sama studionya Gonzo. Kalau menurut gue ini Rosario Vampir ini salah satu garapan Gonzo yang terbaik ceritanya, yang terbaik ya dari segi cerita gitu, dari segi cerita pokoknya dari segi semuanya gitu ya. Nih satu-satu gue pengen ngepick ini lah ya, kalau misalnya suruh milih semua anime yang pernah disetujui oleh Gonzo, gue ngepick Rosario Vampir gitu ya, karena emang jadinya dan gue suka ceritanya ini ya. Nah yang keduanya baru Hellsing gitu ya, karena gue lebih suka ya, pribadi gue suka yang seperti ini, ceritanya enteng, habis itu baru yang berat gitu ya kan. Dan ya langsung aja ke keempat, karena ada 5 kali ya. Keempat ada Sekirei gitu ya, Sekirei Tsukai Noble Dance sejak tahun 2014 ya kan. Dengan genre ya seperti sama action ya kan, ada komedinya, ada isinya, ada haremnya, ada fantasinya ya kan, ada romance-nya ya kan, ada schoolnya, ada shonen-nya, ada supernaturalnya. Jadi ini ceritanya ya kan, jadi hanya gadis murni, soalnya hanya gadis murni yang dapat
memiliki hak istimewa yang dapat membuat kontrak dengan roh, ya kan, dengan roh. Jadi cuman cewek doang bisa gitu cuy ya kan. Dan ya kan, ya seperti kalian ini, ya kalian tau lah ya, sama kayak Celsius itu sama kayak Infinite Stratos gitu ya, dimana semua cewek doang yang bisa bikin kontrak dengan Allah, tapi tiba-tiba ada cowok yang bisa gitu ya, dan jago, dan dia pernah memenangkan sebuah kontes gitu. Jadi karakter utamanya itu udah dibuat, ceritanya itu udah kuat gitu ya, udah kuat, tapi dia itu nutupin apa namanya tuh, nutupin jadi dirinya ya, karena dia pernah menangin turnamen, dia menang turnamen itu dengan nyamar jadi cewek gitu sih, bukan aneh dari cowok ada gitu ya kan. Nah ya kan, tapi dia tuh kuatnya tuh nggak kuat banget ini ya. Karakternya itu, MC-nya tuh karakternya kuat tapi nggak kuat banget ya, kuat tapi nggak OP, kuat tapi nggak OP kayak Saitama gitu ya. Jadi ya kuatnya emang karena jago dan pengalaman gitu ya, bukan karena OP gitu ya, bukan OP kayak Saitama. Itu mah sama dia sudah sangat OP sekali gitu ya kan. Nah tiba-tiba sih emang ya kan, nah akhirnya gue baca lagi ya kan. Kamito ya, nama karakternya Kamito ya kan, ada salah satu pria yang memiliki hak istimewa ini ya kan. Dan karena apa yang terjadi di masa lalunya, dia datang ke Akademi Roh ya kan, Arisia ya kan, dimana pendeta wanita dilatih untuk menjadi elementalis yang punya uh, hak istimewa tadi ya kan. Dan dia itu kemudian diberitahu bahwa dia akan berpindah sekolah ya kan, dan akan kemudian dia itu jadi membentuk tim dengan wanita, pendeta wanita untuk berkompetisi dalam tarian pedang, yang which is dia itu dulu udah pernah menang ya kan. Si Kamito ini udah pernah dengan tarian pedang ya, tapi ya versi satunya juga tim gitu ya. Tapi itu si Kamito ini menang dengan identitas cewek gitu ya, dengan identitas palsu ya kan. Nah, tapi ada yang tahu gitu ya, ada yang tahu gitu ceritanya gitu ya, ada yang tahu pasti dibikin agak drama sedikit gitu lah. Ini pokoknya animenya ini source direct novel ya kan. Ini ya range nya ratingnya 7 gitu ya, 7 ya, 7 ya, 7 lebih sedikit gitu lah ya. Enteng gitu ya, enteng, dan anime tidak terlalu berat, dan kan jangan terlalu berekspektasi dari list ini sebagai cerita yang seru banget, dan seru banget kayak seru banget atau ceritanya berat ya kan. Kayak dari gue bilang kayak misalnya Rise of Hero ya kan, kayak Re:Zero ya, kamu nanti anime kayak gitu. Ini enteng ceritanya ya kan, yang ini enak buat cerita kayak gue bilang gitu ya. Tidak, jangan terlalu berharap cerita berat dari list ini gitu cuy ya. Jadi ini yang bikin studio itu TNK ya, jadi TNK itu yang bikin High School DxD gitu cuy. Dan ceritanya nih lebih beratan High School DxD daripada ini, jujur aja ya, lebih kompleks kan. Ini lebih simpel ya kan, tapi itu dramanya dapat gitu, enak, konfliknya tuh dapat ya, klimaks tuh dapat gitu ya, klimaksnya dapat ya kan. Dan enak pokoknya, lebih selingan sendiri, klimaksnya dapat ya kan, klimaksnya dapat dan keseruannya dapat ya kan gitu. Tapi intensnya tuh nggak seintens kayak Next School DxD waktu intensnya banget ya kan. Itu agak berbeda gitu ya, karena ini bukan anime yang model-model ceritanya kayak model-model yang tadi gue bilang gitu ya. Lalu ceritanya santai gitu ya, santai dan enak gue sih. Kalau misalkan kalian habis nonton anime-anime yang seperti Angel Beats ya kan, kayak bener-bener kayak gitu lah ya. Nah ini gitu, ini obatnya cuy ya, biar tidak sedih gitu ya. Ini obatnya, ini anime obatnya ya kan. Ya kan, jadi ini yang terakhir, dan terakhir tuh ada itu Showmin Sample. Ini judulnya panjang ya kan, tapi kalian ngetik aja Showmin Sample, anime Showmin Sample, pasti ini anime muncul cuy, anime muncul. Ini ceritanya tuh gitu ya, ada akademi sekolah kan, akademi akademi sekolah khusus wanita ya kan, ya, tentang ada wanita kayak bangsawan gitu ya, tidak pernah keluar gitu cuy, yang ingin tahu dunia luar gitu ya. Dan di akhirnya pada sekolah itu masuk ya, ngepick ini karakter utamanya itu namanya siapa ya, ini aku cari di sini namanya nih.
namanya itu Kamito juga cuy, namanya Kamito ya kan. Kamito ini dia di eh, pilih ya kan, dia pilih sama sekolah ini ya kan, karena dia nganggap si Kamito ini gay gitu ya, gay dan penyuka otot gitu, jadi aman lah, kayak muridnya aman gitu sih ya. Tapi ya gue yakin sih pasti tahu sih gitu ya, sih tahu gitu, dia suka cewek gitu juga. Tapi karena si Kamito ini karakter utama itu diancam ya kan, misalnya dia ngapain itu ya bakalan disunat 2 kali gitu ya, yang bisa bakal mati cuy ya kalau sunat 2 kali gitu cuy. Dan dia mulai ngajarin dan dunia luar ke para cewek-cewek di akademi ini. Nah, karena haramnya di situ cuy. Dan ini komedinya dapat banget karena jadinya itu ada komedi ya kan, tadi ada biasanya ada haram, ada ecce, terus ada romance tuh, ada schoolnya juga cuy ya. Jadi komedinya dapat banget ya kan, komedinya dapat banget, walaupun ya komedi ya dapatnya ya kan, walaupun ya agak sedikit begitu lah ya, ya agak sedikit agak kurang gimana, pokoknya ada yang lebih komedinya, ada yang lebih dapat lagi daripada ini ya. Kalau suruh komedinya gue suruh milih Gintama atau Somin Sampel, ya komedinya dapat si Gintama lah ya. Ini komedinya ya begitulah, seru, komedinya dapat, tapi masih ada yang lebih baik dari ini ya kan. Tapi seru gitu ya, tapi seru, kalau nggak seru mah gak bakal rekomendasi gitu ya. Dan ya kayak gitu ya, mulai dari itunya juga di situ ya kan, intensnya itu ceritanya gitu, itu ada di bagian akhir ya kan, ada di akhir ya, akhir dan mulai akhir tengah kan ya kan gitu. Intensnya beda sama kayak Kimetsu no Yaiba yang intensnya tuh di awal ya kan, terus di tengah, terus dari mulai akhir, dan akhirnya itu lurus gitu ya, lurus, nggak intensnya udah habis gitu ya. Nah, kalau misalnya doang kayak gitu. Ini kalau ini dia ceritanya grafiknya tuh seperti anime yang lainnya gitu ya, tapi beda agak sedikit tengah, terus awal, terus yang di tengah, terus akhir, yang akhirnya banget itu udah lurus gitu ya, udah nggak intens lagi ya. Tapi ini komedinya dapat sudah kan, ada jadi ya ini ratingnya 7, yang gue rekomendasi itu rata-rata ratingnya 7 ya kan. Jadi ya ceritanya enteng ya kan, seperti pada ratingnya 7 pada umumnya, beda sama 8 gitu sih ya. Ya emang ini enak buat selingan gitu sih. Gue lebih lagi itu nonton Shonen Senpai itu, gue habis nonton Tokyo Ghoul. Iya, gue bisa nonton Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul yang berapa gitu ya. Ini kan keluar tahun berapa nih, gue lupa nih, gue cat tuh di sini ya, sama tahun berapa nih keluaran. Ya gue habis nonton Tokyo Ghoul lah gitu, dan gue nonton Shonen Sample yang kalian tahu sendiri Tokyo Ghoul itu ceritanya berat. Dan ya ini ngebantu banget ini ya, anime Shonen Sample ya. Habis nonton Tokyo Ghoul jadinya fresh kembali gitu ya, setelah nonton anime Tokyo Ghoul ya kan, yang kayak gitu ceritanya berat sekali, menurut gue berat dan kompleks gitu. Ini obatnya, obat gitu. Jadi habis nonton Tokyo Ghoul sama Shonen Sample, ini fresh banget gitu ya. Dan ya mungkin itu aja kesimpulan kita dari video kali ini. Oh ya, gue lupa, ini studionya Silverlink ya. Jadi Silverlink ini dia pernah bikin Rakudai ya, jadi dia pernah bikin Kenja no Mago sama itu ya Rakudai Kishi no Kawari, itu juga seru nih cuy. Ini Silverlink ini dia anime garapan ini seru-seru cuy ya. Ini mungkin sekian dari gue dari episode kali ini, kan udah hampir setengah jam ya, kita udah kayak bikin gameplay game gitu ya, udah setengah jam. Ada 5, biasanya kan 3 ya, kali ini 5 gitu ya, bonus ya kan. Dan ya sekian dari gue, goodbye, dadah.